Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita dimudahkan dari segala arah, segala urusan kita dipermudah, selalu mendapatkan solusi yang tidak kita duga-duga. Kita selalu diberikan keselamatan, dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Saudaraku sekalian, ada pertanyaan, mengapa pembahasan nasab Ba'alawi hingga saat ini masih menjadi trending topik? Dan ini bisa kita buktikan di seluruh media sosial, mulai YouTube, Facebook, dan platform yang lain. Yang mana pada saat kita mencari atau menuliskan sesuatu di kolom pencarian berkaitan dengan Ba'alawi, maka kata-kata Ba'alawi ini selalu unggul, selalu di atas. Dan ini menunjukkan bahwa pembahasan nasab Ba'alawi masih menjadi trending topik. Padahal jika kita lihat sejak munculnya tesis Kiai Imaduddin sampai hari ini hampir 1 tahun berkaitan dengan nasab Ba'alawi. Namun, pembicaraan tentang nasab Ba'alawi tetap hangat, tetap menjadi trending topik hingga saat ini. Nah, teman-teman, jika kita telisik lebih dalam, ini bukan tidak beralasan. Perlu diketahui bahwa jika ada sesuatu yang merupakan yang menjadi trending topik hingga sekian lama, tentunya dulunya terdapat tusukan duri yang sangat dalam. Sehingga pada saat duri itu dicabut, meninggalkan luka yang begitu dalam atau sakit yang begitu dalam. Begitu juga berkaitan dengan nasab Ba'alawi. Tentunya masyarakat juga memendam rasa sakit yang begitu dalam setelah mengetahui hasil dari penelitian yang berkaitan dengan nasab Ba'alawi. Sehingga apa? Masyarakat dimanapun, mulai masyarakat awam hingga masyarakat yang berilmu, yang pernah mondok, yang pernah sekolah, ikut berbicara berkaitan dengan Ba'alawi melalui kapasitas masing-masing. Akhirnya apa? Pembicaraan Ba'alawi ini selalu muncul dan selalu menjadi trending topik. Nah, oleh karena itu, mari kita bahas kira-kira seperti apa sesuatu yang menjadikan pembahasan nasab Ba'alawi ini menjadi trending topik hingga saat ini, padahal waktunya hampir 1 tahun. Saudaraku sekalian, banyak keanehan-keanehan dari fenomena Ba'alawi, mulai dari nasab, kemudian mulai dari perilaku mereka, hingga doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang mereka bawa ke Indonesia. Dan ini sebetulnya sudah muncul di benak kita semua, di hati kita semua, namun pada saat itu tidak ada keberanian dan belum ada momen yang tepat untuk mengutarakan apa yang menjadi kejanggalan kita. Nah, pada saat ini kita bisa mengutarakan semua yang menjadi kejanggalan, semua yang menjadi unek-unek kita. Bisa kita sampaikan pada saat ini karena momennya tepat, waktunya tepat. Saudaraku sekalian, Ba'alawi yang selama ini dianggap keturunan Nabi dan para ulama Indonesia percaya begitu saja. Dan ini unik teman-teman. Mengapa para sesepuh kita percaya begitu saja dengan anggapan Ba'alawi ini merupakan keturunan Rasulullah SAW tanpa meneliti terlebih dahulu. Nah, tentunya kemarin sudah kita bahas, semuanya berdasarkan husnudzon atau berbaik sangka kepada kelompok Ba'alawi ini. Bahkan para Kiai NU yang mengajarkan dan menganjurkan untuk menghormati Ba'alawi. Sebetulnya bukan Ba'alawi, menganjurkan menghormati keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebetulan di Indonesia ini yang mengklaim dirinya merupakan keturunan Rasulullah yang paling sahih adalah Ba'alawi. Sehingga masyarakat diarahkan untuk mencintai Ba'alawi secara tidak langsung. Padahal ajaran Kiai NU itu menghormati keturunan Rasulullah. Bukan Ba'alawinya, tapi karena Ba'alawi sudah menang di medan pertempuran nasabnya,
di antara klan-klan yang lain, maka didominasi dan dimonopoli oleh Pahlawi. Nah, sedangkan para ulama atau para sesepuh NU menganjurkan untuk menghormati para habaib. Dan secara kebetulan, para habaib itu ternyata ya Pahlawi itu. Tanpa curiga sedikit pun, masyarakat mengiyakan anjuran sesepuh NU. Bahkan dulu pada saat kita memiliki kemuskilan, baik di pesantren maupun di perguruan tinggi, berkaitan dengan nasab Pahlawi ini, tak satu pun dari kita yang berani untuk mengutarakan secara terbuka. Dan ketika kita muncul kecurigaan tentang klan Pahlawi ini, juga kita tidak berani untuk mengutarakan kecurigaan itu. Karena apa? Kita sungkan atau segan dengan apa yang sudah diajarkan oleh kiai-kiai kita atau sesepuh kita. Nah, dengan begitu kita hanya berani mendiskusikan Pahlawi di dalam halakoh-halakoh kecil atau dalam kelompok-kelompok kecil. Itu pun hanya sebatas kulit. Kita tidak berani membahas Pahlawi sampai masuk ke lebih dalam. Misalkan membahas nama-nama nasab Pahlawi. Pada saat itu kita tidak pernah melakukannya. Ini semua tidak lepas dari anjuran Kiai Sepuh NU yang selalu mengajarkan cinta kepada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu Pahlawi mengaku sebagai keturunan Rasulullah yang paling sahih. Maka dalam hal ini Pahlawi sangat diuntungkan dalam berbagai hal, mulai dari posisi prestis atau posisi istimewa di kalangan masyarakat atau di tengah-tengah masyarakat, hingga meningkatnya ekonomi dari kalangan muhibbin. Karena semakin banyak muhibbin, maka ekonomi akan semakin meningkat. Prestis juga akan semakin meningkat, atau status sosialnya akan semakin meningkat. Oleh karena itu, sama-sama Pahlawi juga bersaing untuk memperbanyak muhibbin. Sehingga diakui ataukah tidak, memperbanyak muhibbin ini merupakan proyek bisnis yang terselubung. Yang mana muhibbin sendiri juga tidak sadar tentang hal itu. Nah, teman-teman, setelah dunia mengalami kemajuan hingga seperti ini, apalagi di era digitalisasi ini, kita mudah untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, mendapatkan informasi, baik yang bermanfaat maupun yang mudorot, semuanya bisa kita akses dengan mudah. Dan kita tinggal memverifikasi, tinggal memilah-milah mana informasi yang valid, mana informasi yang bagus, dan mana informasi yang tidak bagus atau yang memberikan dampak mudorot. Nah, dari sinilah kita menemukan fakta terbalik dari apa yang kita pahami dan kita yakini selama ini, bahwa Pahlawi sama sekali tidak sambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara data, dan mereka menyambungkan diri hanya melalui klaim dan asumsi atau dugaan. Nah, padahal kita sudah dijadikan muhibbin selama lebih dari 1 abad, baru sekarang ketahuan, baru sekarang kita buka. Nah, karena hasil penelitian berkaitan dengan nasab Pahlawi ternyata memiliki kesimpulan terbalik, yang mana kesimpulan itu menetapkan bahwa Pahlawi bukan bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya jagat perhabiban menjadi heboh. Masyarakat yang selama ini percaya dengan status mereka yang mengaku cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata sama-sama mengatakan gombal mukio alias omong kosong. Masyarakat juga semakin cerdas. Ternyata saya selama ini dibohongi. Ternyata saya selama ini dimanfaatkan. Baru sadar sekarang, teman-teman. Nah, dari status nasab, karena Pahlawi tidak cukup bukti atau tidak memiliki bukti ilmiah untuk menguatkan mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah atau masih memiliki garis keturunan Rasulullah, maka dengan begitu secara otomatis Pahlawi tumbang dan masyarakat
tidak lagi percaya kecuali mereka yang memiliki ikatan batin. Misalkan memiliki guru Ba'alawi atau tetangga-tetangga Ba'alawi. Nah, itu hak mereka. Sah-sah saja, teman-teman. Tapi yang kita bahas adalah secara umum berkaitan dengan masyarakat dan Ba'alawi. Kemudian yang membuat trending topik berkaitan dengan nasab Ba'alawi ini yaitu kesombongan dari oknum Ba'alawi itu sendiri. Kesombongan yang muncul dari oknum Ba'alawi, baik melalui verbal maupun melalui action fisik, membuat masyarakat geram dan menaruh curiga yang sangat dalam. Sehingga ketika hasil penelitian ini muncul, ibarat api yang membara sulit untuk dipadamkan. Hingga saat ini, baik Habib asli ataupun yang palsu, sama-sama tidak dipercayai oleh masyarakat. Mengapa? Karena mereka meluapkan emosinya dengan caranya masing-masing. Sehingga Ba'alawi terus dijadikan bahan omongan di sana-sini, di warung kopi, di pengajian, di tempat diskusi. Berkaitan dengan Ba'alawi ini selalu dijadikan pembicaraan. Akhirnya Ba'alawi selalu menempati trending topik yang tinggi sampai hari ini. Nah, kemudian yang membuat trending topik berkaitan dengan nasab Ba'alawi ini yaitu tindakan oknum Ba'alawi yang mukhalifun lil adah, yaitu mereka merubah tradisi Indonesia yang sudah berjalan menjadi wajah mereka atau wajah Yaman. Misalkan dulu masuknya Islam di Indonesia dengan jalur tasawuf. Kemudian kita diajari membaca sholawat berjanji di Ba'iyah. Kemudian di akhir ini direduksi, dirubah menjadi wajah model Ba'alawi atau Alawiyin. Mulai jenis sholawatan, kemudian mulai kultur, dirubah menjadi seperti itu. Sehingga apa? Masyarakat yang dulu memegang tradisi lama juga keberatan dengan apa yang dibawa oleh Ba'alawi. Nah, inilah hal-hal yang membuat Ba'alawi selalu menjadi trending topik. Dan tidak heran teman-teman, karena apa? Semua itu ada masanya, di mana segala sesuatu itu akan terbuka di masa yang tepat atau di waktu yang tepat. Oleh karena itu, bagi teman-teman sekalian, pembahasan Ba'alawi ini bukanlah bagian dari ghibah. Karena apa? Ini bagian dari pembahasan ilmiah. Jadi jangan dikategorikan nyinyiran atau ghibah. Karena kita tidak menghibai, tidak mengomongkan seseorang, tapi sebuah konsep. Mengapa 1 abad lebih sesuatu yang tertutup baru kali ini terbuka. Dan kita pada saat itu, bahkan ayah kita, kakek kita, sama sekali tidak menaruh curiga dengan keberadaan atau status Ba'alawi yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, marilah sekarang kita waspada dengan apapun. Jangan selalu taklid buta, selalu menjadi pengikut bagi orang lain dan mengikut secara buta, tanpa menggunakan akal, tanpa menggunakan ilmu. Sehingga apa? Meskipun salah ketika seseorang sudah taklid buta, maka mati-matian akan dibela. Nah, ini kita hindari. Kita gunakan akal sehat kita, teman-teman. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.